Teks 5 pertemuan tak terduga. Sudah seminggu Rania bekerja sebagai sopir Radit. Tidak ada yang berubah, semua berjalan seperti biasa. Kalau Radit bertanya Rania jawab seadanya. Begitu juga kalau Radit lagi marah Rania diam saja. Dan tetap bersikap tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Pagi ini seperti biasa Rania menunggu Radit keluar dari dalam rumahnya. Dia berdiri di dekat mobil. Tidak lama terdengar pintu rumah terbuka. Radit keluar bersama dengan seorang pria. Karena Rania tidak terlalu memperhatikan orang di sebelah Radit, dia langsung aja membukakan pintu mobil untuk bosnya masuk. Kamu si cewek antik, terdengar suara pria pada Rania yang tidak lain Randy, adik Radit, sambil memegang pintu mobil. Rania meliriknya, setelahnya memberi hormat pada pria itu. Permisi tuan, saya mau menutup pintunya, ucap Rania. Kamu tidak kenal sama aku, tanya Randy lagi masih menahan pintu. Maaf tuan, saya tidak kenal. Kalaupun kenal saya tidak ingat, jawab Rania santai. Di dalam mobil Radit yang mendengar jawaban Rania berusaha menahan tertawanya. Secara selama ini Randy tidak pernah ditolak sama cewek. Malah mereka yang mengejar Randy. Kamu mau ikut atau tinggal? Tanya Radit pada Randy. Tapi kak, belum sempat Randy menjawab. Rania, kita berangkat sekarang, perintah Radit. Baik pak, Rania berjalan ke arah pintu sopir dan langsung masuk. Melihat mobil akan menyala, Randy dengan cepat masuk ke dalam mobil. Hei cewek antik, kamu benar tidak ingat dengan saya? Tanya Randy lagi sambil mencodongkan badannya ke arah depan. Maaf tuan kalau Anda tidak memperkenalkan, mana saya ingat, jawab Rania lagi. Oh baiklah, namaku Randy. Adiknya bosmu Radit dan kamu pernah memanggil saya cowok cendol. Apa masih tidak ingat? Jelas Randy. Waduh, ternyata di cowok waktu itu. Kenapa ketemu lagi sih? Dan yang lebih parahnya dia adik Pak Radit, batin Rania. Kok diam? Udah ingat? Tanya Randy lagi. Oh iya, jawab Rania. What, cuma gitu aja? Tanya Randy. Terus saya harus bagaimana tuan? Tanya Rania yang masih tetap fokus menyetir. Seharusnya kamu itu terkejut atau apa? Secara saya yang ganteng tiada dua, ini adik bos kamu, jelas Randy pede. Pede amat bilang ganteng. Masih gantengan Pak Radit kali. Ops, kenapa aku berpikir seperti itu, batin Rania. Biasa aja, jawab Rania santai. Radit yang mendengar jawaban Rania tersenyum dalam hati. Karena kamu pakai kacamata kuda. Sehingga kegantengan saya tidak nampak, timbal Randy lagi. Tidak ada jawaban dari Rania. Dia masih fokus menyetir. Hei, kamu tidak minta maaf sama saya? Tanya Randy lagi. Emang salah saya apa? Jawab Rania. Kamu menendang kaki saya. Sampai saya tidak bisa berjalan selama 3 hari, bohong Randy. Oh, jawab Rania lagi. Cuma jawab oh aja. Kamu kira saya bohong? Terus kenapa kamu ngomongnya irit amat sih? Kemarin itu saja kamu ngomel panjang lebar. Saya lagi kerja tuan, jawab Rania. Apa hubungannya kerja dengan menjawab pertanyaan saya? Kamu nyetir pakai tangan bukan pakai mulut, kata Randy. Iya, tapi nyetir juga butuh konsentrasi, jawab Rania. Jadi maksud kamu saya mengganggu konsentrasi kamu menyetir gitu? Tanya Randy agak kesal. Pintar tuan, ucap Rania. Saya emang pintar dari sananya. Kamu aja tidak tahu. Tunggu, biar kamu puji saya kamu harus tetap minta maaf sama saya, kata Randy. Nih orang beda sama kakaknya ya, batin Rania. Kenapa saya harus minta maaf? Tuan duluan yang ambil cendol saya. Jadi menurut saya menendang kaki tuan itu wajar aja, jelas Rania santai. Wajar gimana? Tanya Randy tidak puas. Katanya pintar tapi itu aja tidak ngerti, gumam Rania. Walaupun begitu masih bisa terdengar sama Radit. Radit tidak menyangka adiknya akan sampai mati kutu bicara dengan Rania. Apa? Kamu ngomong apa? Tanya Randy. Karena memang dia tidak mendengar gumaman Rania. Radit yang melihat Randy bertanya hanya bisa geleng kepala. Hei cewek antik, panggil Randy lagi. Kamu tidak bisa diam sih. Kalau masih berisik aku turunin kamu di sini, ucap Radit mengancam. Tapi kak, aku belum selesai ngomong sama cewek antik, jawab Randy kesal. Dia punya nama. Kalau kamu masih berisik ku lempar keluar, ancam Radit lagi. Iya, Randy kemudian memilih diam. Daripada dilempar Radit keluar mobil. Karena kalau kakaknya sudah bicara seperti itu, semua bisa terjadi. Tidak ada lagi pembicaraan.
Suasana jadi hening seperti di kuburan. Beberapa saat kemudian mereka sampai di kantor. Rania menghentikan mobil di tempat parkir, kemudian dia keluar untuk membukakan pintu untuk Radit. "Silakan Pak," ucap Rania sambil tersenyum mempersilakan bosnya turun. "Oh ya, entar jam 9 saya ada rapat di perusahaan lain. Kamu standby di sini saja, jangan kemana-mana," kata Radit setelah keluar dari mobil. "Baik Pak," jawab Rania. Sedangkan Randy masih duduk di dalam mobil. "Anda tidak keluar Tuan?" tanya Rania. "Sebelum kamu minta maaf saya tidak akan pergi kemana-mana," jawab Randy. "Ya sudah," kata Rania sambil berlalu. Tapi pas Rania melangkah kakinya tanpa sengaja menyenggol kaki Randy yang terulur di pintu mobil. Karena hilang keseimbangan Rania pun jatuh ke depan dengan posisi setengah telungkup di lantai. "Aduh," pekik Rania sambil memegang lututnya yang sakit. Seketika Radit mendengar pekikan Rania memberhentikan langkahnya. Dia mau menolong tapi Randy sudah lebih dulu membantu Rania berdiri. Karena memang Randy lebih dekat dari tempat Rania jatuh. "Cantik," satu kata keluar dari mulut Randy ketika melihat mata Rania. Rania yang baru sadar kalau kacamatanya terjatuh dengan cepat mencari kacamatanya. Setelah menemukannya, Tania langsung memakai kacamata tersebut. Sedangkan Randy masih bengong menatap Rania. "Makasih Tuan," kata Rania sambil berlalu. "Waduh, gimana ini?" dia lihat lagi, batin Rania. Ketika Randy mau mengejar Rania, Radit menghentikan langkahnya. "Bukannya kamu ada perlu sama Davin?" tanya Radit. "Iya Kak," jawab Randy lesuh mengikuti kaknya. Apa yang dilihat Randy ya sampai dia bengong gitu setelah membantu Rania, batin Radit. Karena posisi Rania jatuh jauh jadi Radit tidak melihat apa yang dilihat Randy. "Oh my god, apa yang kulihat tadi? Ternyata di balik keantikannya tersimpan kecantikan. Jantungku hampir saja berhenti berdetak sebentar, hehe," batin Randy. Sementara Rania masih uring-uringan karena kejadian tadi. Dia tidak tenang duduk di ruangnya. Bagaimana nanti dia harus menghadapi Tuan Cendol? "Ark, masak bodoh," pekik Rania. Tanpa Rania ketahui Davin yang melihat tingkahnya itu pun menghampiri. "Kamu kenapa Ran?" tanya Davin tiba-tiba. Kak Davin. Tidak ada apa-apa kok Kak," jawab Rania tersenyum sekaligus kaget. "Oh ya udah aku ke dalam dulu," ucap Davin. "Iya Kak," jawab Rania. Setelah Davin pergi, Rania kembali duduk untuk menenangkan pikirannya. Pukul 9 Radit dan Davin sampai di parkir mobil. Rania sudah menunggu di dekat pintu mobil. Setelah membukakan mobil untuk Radit dan Davin, mereka pun berangkat. "Kita mau kemana Pak?" tanya Rania. "Ke perusahaan W Group," jawab Radit. "Nama W mengingatkanku dengan nama belakangku." "Apa kebetulan ya?" batin Rania. "Kamu tahu jalan ke sana Ran?" tanya Davin. "Tahu Pak, waktu itu sudah saya telusuri," jawab Rania singkat. "Oh ya Vin, katanya entar kita akan bertemu dengan Pak Gunawan," ucap Davin. "Iya, ini pertemuan yang langkah karena selama ini Pak Gunawan sering berada di luar negeri," kata Davin. "Mungkin setelah ini kita akan lebih sering bertemu Pak Gunawan. Karena dia akan menetap di Indonesia lagi," kata Radit. "Apa Anda sudah membaca kontrak kerjasama kita dengan W Group?" tanya Davin. "Sudah, semua sesuai dengan kesepakatan," jawab Radit. Karena Rania tidak mengerti, dia hanya diam mendengar pembicaraan Radit dan Davin. 15 menit kemudian mereka sampai di sebuah perusahaan yang tidak kalah besarnya dari perusahaan HK Group. Setelah Davin dan Radit keluar dari mobil, Rania melajukan mobil ke tempat parkiran. Rania berjalan keluar parkiran sambil memainkan HP. Tanpa sengaja dia menabrak orang. Bruk, HP Rania terjatuh ke lantai karena kagetnya. "Maaf, saya tidak sengaja," kata Rania sambil membungkuk. "Kamu tidak apa-apa Nak?" tanya orang yang Rania tabrak. Rania mengangkat kepalanya. Ternyata seorang bapak yang umurnya sekitar 50 tahunan dan di sampingnya berdiri seorang laki-laki yang umurnya tidak jauh beda. "Mungkin asistennya," pikir Rania. "Saya tidak apa-apa Pak, maaf sekali lagi," kata Rania. Ketika Rania membungkuk tadi kalung yang di lehernya keluar sehingga kelihatanlah huruf R-nya. "Benaran kamu tidak apa-apa?" tanya bapak itu lembut. "Iya Pak," jawab Rania. "Kalung kamu bagus, boleh saya lihat?" tanya bapak itu lagi. "Maaf Pak, ini kalung pemberian Bunda saya jadi saya tidak bisa melihatkannya," jawab Rania sambil memasukkan kalung ke balik kerah baju di lehernya. "Siapa namamu?" "Rania Pak." "Dek,
Seolah teringat sesuatu raut bapak tadi berubah terkejut. Kalau gitu saya permisi pak, kata Rania sambil membungkuk mengambil HP-nya yang terjatuh di lantai. Pas Rania mengangkat badan, layar di HP-nya hidup menampilkan foto Rania bersama bundanya. Sekilas foto itu nampak sama bapak yang ditabrak Rania. Tunggu, bisa saya lihat foto di HP-mu? Sepertinya saya mengenal orang di foto tersebut, pinta bapak itu. Maaf pak, tidak mungkin bapak kenal dengan bunda saya. Karena bunda saya tidak pernah tinggal di kota. Kalau begitu saya permisi dulu, kata Rania sambil berlalu. Kenapa bapak itu penasaran dengan kalung dan foto bunda ya? Memem ada-ada aja, batin Rania. Kenapa pak? Tanya orang yang dari tadi berdiri di sampingnya. Ah, tidak ada apa-apa. Ayo, Radit sudah menunggu kita. Ternyata dia Pak Gunawan, pemimpin perusahaan W Group. Kenapa semuanya berhubungan dengan wanita itu? Bukannya dia sudah meninggal pas kebakaran waktu itu? Apa cuma kebetulan ya? Batin Pak Gunawan. Flashback on. Malam itu Gunawan dan Retno lagi santai di ruang tamu setelah selesai makan malam. Mas, aku mau nunjukkan sesuatu sama kamu, kata Retno sambil mengeluarkan sebuah kalung. Sayang, ini kalung siapa? Tanya Gunawan. Ini kalung yang aku bawa ketika ditemukan sama Ibu Panti. Mungkin ini kalung dari orang tuaku dan ini bisa membantu aku menemukan keluargaku. Kata Ibu Panti. Nama Retno berasal dari huruf R yang ada di kalung ini. Dan kalau diperhatikan secara teliti terdapat angka yang menunjukkan tanggal lahir terukir pada huruf R-nya, jelas Retno. Benarkah? Coba aku lihat yang, kata Gunawan penasaran. Retno menunjukkan deretan angka yang terukir di sana. Kalau nanti kita punya anak perempuan aku akan memberi dia nama Rania, ujar Retno antusias. Iya, itu nama yang indah, ucap Gunawan sambil mengelus kepala Retno yang bersandar di bahunya. Flashback off. Di ruang pertemuan Radit dan Davin menunggu kedatangan Pak Gunawan. Tidak berselang lama Pak Gunawan masuk ke dalam ruangan tersebut. Pagi Radit, apa Om terlambat? Tanya Gunawan. Pagi Om. Saya juga baru sampai, ucap Radit sambil berdiri memeluk Gunawan. Apa sudah bisa kita mulai? Tanya Gunawan. Bisa Om, jawab Radit. Radit pun menjelaskan kontrak kerjasama yang akan dilakukan. Dibantu Davin semua selesai dengan lancar. Setelah menandatangani kontrak, Radit bersalaman dengan Pak Gunawan, tanda kesepakat sudah deal. Terima kasih Om atas kerjasamanya, kata Radit. Sama-sama. Gimana hubunganmu dengan Cynthia? Tanya Gunawan. Tidak ada masalah Om, jawab Radit singkat. Kapan kalian akan bertunangan? Tanya Gunawan. Saya belum memikirkannya Om. Kalau begitu saya permisi dulu Om. Masih banyak pekerjaan yang menunggu saya, kata Radit. Radit memang paling tidak suka membicarakan masalah pertunangannya dengan Cynthia. Sampai sekarang dia masih belum menerima perjodohan yang sudah diatur kakek mereka. Dan Gunawan pun tidak mau mendesak Radit lagi. Dia tahu kalau Radit terpaksa menjalankan perjodohan ini karena tanda baktinya sama keluarga. Cynthia ada anak Hendra, adik Gunawan. Perjanjian perjodohan itu dibuat oleh bapak mereka dengan kakek Radit. Mereka akan menjodohkan cucu pertama mereka untuk mempererat kekeluargaan. Dan kebetulan Gunawan tidak memiliki anak. Jadi Cynthia lah putri satu-satunya di keluarga Wiratmaja. Rania duduk dekat tempat parkir sambil nunggu Radit dan Davin datang. Di tempat Rania duduk lewat seorang cewek dengan tampilan modis tapi sedikit angkuh. Dia melirik Rania yang sedang memainkan ponselnya. Seketika cewek itu berhenti di hadapan Rania. Hei culun, bukannya kau orang yang menabrak saya waktu itu? Tanya cewek itu dengan nada tinggi. Memem, kenapa ketemu cewek ini lagi? Dunia memang sempit, batin Rania. Iya mbak, memang kenapa? Tanya Rania santai sambil memainkan ponselnya. Kalau bicara bisa tidak melihat ke orangnya, tanyanya lagi. Rania mematikan ponselnya dan berdiri dari tempat duduknya. Memang mbak mau bicara apa? Tanya Rania. Kamu ngapain di sini? Tanyanya penuh selidik. Saya lagi duduk, jawab Rania. Ngapain perempuan culun dan jelek seperti kamu duduk di sini? Tanyanya mengejek. Saya tidak ada melihat larangan kalau orang jelek dan culun dilarang duduk di sini, jawab Rania dengan tersenyum. Tapi saya melarangnya. Kamu tahu siapa saya? Tanyanya lagi. Tidak ada untungnya saya tahu siapa mbak, hehe, jawab Rania. Ya iyalah, orang rendahan dan jelek seperti kamu mana tahu siapa saya, ejeknya lagi.
Ya udah mbak saya pergi dulu, kata Rania yang malas meladenin cewek itu. Hei kamu tunggu dulu saya belum selesai bicara, teriaknya sambil memegang tangan Rania. Anda mau apa lagi sih, bentak Rania kesal. Kamu beraninya membentak saya, katanya lagi sambil mengayungkan tangan mau menamparkan Rania. Cynthia hentikan.